Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 16 Februari 2026 pagi. Salah satu misi krusial terkait penandatanganan kesepakatan tarif dagang dengan Amerika Serikat. Lantas, apakah Indonesia bakal mendapatkan tarif perdagangan yang menguntungkan? Dan apakah keanggotaan dan peran Indonesia menjadi jelas setelah pertemuan Board of Peace atau Dewan Perdamaian inisiasi Presiden AS Donald Trump? Kita bahas ya. Merujuk keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut akan membahas penguatan hubungan Indonesia-Amerika Serikat serta kerjasama strategis di berbagai bidang. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kunjungan Presiden ke Washington DC sekaligus untuk menandatangani kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026. Sebelumnya, Amerika Serikat berencana mengenakan tarif bea masuk produk Indonesia sebesar 32%. Namun setelah serangkaian diplomasi dan negosiasi termasuk kontak langsung Presiden Prabowo dengan Trump, Amerika Serikat mengumumkan penurunan tarif untuk Indonesia menjadi 19% pada akhir 2025. Selain itu, dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat akan memberikan pengecualian tarif bagi komoditas unggulan seperti minyak, kelapa sawit atau CPO, kopi, dan kakao. Berhari sebelum berangkat ke Washington DC, Presiden sempat mengumpulkan sejumlah menteri ekonomi di kediamannya di Hambalang Minggu 15 Februari sore. Beberapa menteri yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani, dan Menteri Keuangan Purbayu Sadewa. Selain itu hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam pertemuan ini, Presiden menegaskan arah dan prinsip yang harus dipegang pemerintah dalam setiap perundingan ekonomi internasional. Dalam diplomasi ekonomi, setiap langkah yang diambil harus benar-benar berpihak pada kepentingan nasional. Selain agenda perdagangan dan bisnis, Presiden Prabowo juga dijadwalkan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian pada Kamis 19 Februari 2026 sebagai bagian dari langkah diplomasi Indonesia di tingkat global. Terkait partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian, opini menarik diungkap oleh Fedi R. Hadis, Profesor Kajian Asia yang memegang jabatan Redmond Barry Distinguished Professor dan berafiliasi dengan University of Melbourne. Dalam artikel opini di Kompas 10 Februari 2026, ia menyebut keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ala Trump tidak dapat dibaca sebagai upaya idealis untuk memperbaiki pengelolaan tatanan global lewat cara diplomatik, apalagi sebagai kelanjutan rutin politik luar negeri bebas aktif. Hal ini menurutnya perlu dipahami dalam kaitan dengan sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik domestik, dan reposisi geopolitik yang sedang berlangsung di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Visi perdamaian Trump yang secara tidak langsung sudah diterima oleh pemerintah Indonesia dinilai tidak menangani sumber-sumber konflik internasional, apalagi menghapusnya, melainkan hanya mengaturnya. Fedi juga menyebut Dewan Perdamaian sebagai konsolidasi sebuah tatanan baru di mana perdamaian dapat berfungsi memberikan legitimasi bagi sentralisasi kekuasaan dan isu-isu moral seperti Palestina didomestikasi menjadi simbol yang aman. Dalam tatanan ini, stabilitas mengungguli demokrasi dan ketertiban secara terbuka menggantikan keadilan sebagai tujuan utama politik global. Sahabat Kompas, kita nantikan rilis hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah kesepakatan tarif resiprokal yang diperoleh Indonesia benar-benar bisa turun menjadi 19% dan memberikan pengecualian tarif bagi komoditas unggulan? Dan apakah keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian menguntungkan posisi Indonesia di tataran geopolitik global?